Waktu remaja kami pernah bercinta Ustaz. Ibarat tidur tak lena, makan tak kenyang, asyik terkenang pujaan hati. Tetapi kenapa cinta kami pada Rasulullah tidak begitu? Bahkan tidur lena, makan terlalu kenyang. Bantulah kami ya Allah, bantulah kami Ustaz, bagaimana mencintai Rasulullah yang sebenar-benarnya. Silakan. Halal, haram, makruh, mubah, itu berlaku pada perbuatan yang kita boleh memilih. Nak minum khamar sebelah kiri atau minum zam-zam sebelah kanan. Itu kalau kita minum khamar haram. Kalau kita minum zam-zam dapat pahala. Halal dan haram itu berlaku pada perbuatan yang kita boleh memilih. Antara minum atau tak minum, makan atau tak makan. Cinta bukan perkara yang boleh memilih. Sebab kita tak boleh terpaksa. Cinta bukan pada perkara taklifi. Makanya jatuh cinta itu tak ada hukumnya. Yang ada hukumnya mengganggu anak gadis orang, itu baru. Kalau orang jatuh cinta, lalu kemudian selepas itu dia melakukan sesuatu, maka perbuatan melakukan sesuatu itu yang menjadi haram. Kalau dia perbuatan maksiat. Tapi selepas dia jatuh cinta, lalu dia pinang, lalu dia menikah. Maka siapa yang jatuh cinta, menikahlah. Kalau jatuh cinta menikah, insya Allah akan lahir anak-anak yang soleh dan solihah. Kalau dia jatuh cinta tak jadi menikah, maka akan lahir puisi dan kata-kata yang indah. Itu yang dialami oleh seorang lelaki bernama Qais. Qais jatuh cinta kepada Laila, tak jadi menikah, maka lahirlah puisi syair yang begitu indah sampai hari ini. Gila Qais itu pada akhirnya, dan sembuhnya di samping Ka'bah. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menulis kitab, salah satu kisah dalam bukunya itu bercerita tentang orang-orang yang sembuh ketika berdoa di samping Ka'bah. Salah satunya doa ayah Qais ketika mendoakan Qais sebab jatuh kepada Laila. Kenapa cinta kita kepada Rasulullah tidak seperti itu? Sebab kita tak menengok Rasul, sebab kita tak jumpa dengan Rasul, kita sebab tak bersama dengan Rasul, sebab kita tak kenal dengan Rasul. Maka ulama berusaha untuk mengenalkan Rasul. Sebab zaman kita dengan Rasul 1445 tahun selepas hijrah. Bagaimana cara kita kenal dengan Nabi? Salah satunya adalah mendengar riwayat Nabi SAW. Dan kitab yang selalu dibacakan kepada sahabat, dibacakan kepada jamaah oleh para ulama Ahlus Sunnah. Inilah kitab, mohon maaf Ustaz, Syama'il Al-Muhammadiyah, yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Kami menghatamkannya di Kaherah bersama ulama Syekh Usamah, murid dari Said Muhammad. Untuk apa? Di antaranya untuk mengenalkan supaya bangkit. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka kita belilah kitab yang mengenalkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada dibuat musabaqah, lomba menulis sejarah Nabi. Yang menang bukan orang Mesir, yang menang bukan orang Makkah, bukan orang Yaman, bukan orang Maghribi. Yang menang Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi dari India. Nama kitabnya Ar-Rahiq Al-Makhtum. Sudah diterjemah ke dalam bahasa Melayu. Jadi kitab ini amat sangat baik untuk mengenalkan Nabi Muhammad SAW. Bila dia dah kenal, dia jatuh cinta, kemudian solat, mengamalkan perbuatannya, maka insya Allah akan tumbuhlah cinta di dalam hati, banyak berselawat, banyak berzikir. Datang seorang sahabat, ya Rasulullah, kami kalau duduk dengan engkau, hati kami khusyuk, hati kami tenang, kami sangat cinta kepada engkau. Tapi bila kami balik ke rumah, berjumpa dengan anak isteri kami, hati kami berubah. Apa kata Nabi? Lau kuntum kama kuntum la safahatkumul malaikah. Seandainya hati kamu tak berubah-ubah seperti dekat aku dengan jauh dari aku sama, maka malaikat akan turun bersalaman dengan kamu. Apa makna hadis ini? Bahwa sahabat Nabi pun hatinya berubah. Apalagi kita. Sahabat Nabi yang hidup dengan Nabi, bersama dengan Nabi, makan dengan Nabi, tidur dengan Nabi, perang dengan Nabi, pun hati dia kadang berubah. Saat dekat Nabi kuat, balik ke rumah lemah. Apalagilah kita yang jauh. Tapi walaupun kita jauh dengan Nabi, kita sudah didoakan Nabi. Apa kata Nabi? Waktu giginya patah, waktu pelipisnya berdarah, kata sahabat, berdoalah Rasulullah. Ada satu doa mustajab. Kalau engkau berdoa, semua musuhmu mati. Kata Nabi, doa itu aku simpan. Untuk siapa? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Jadi walaupun jarak kita dengan Nabi 15 abad, 1500 tahun, tapi Nabi sudah doakan kita, doa sayang dia kepada kita.
Lalu kemudian kata Nabi, nanti ada orang yang minum dari telaga aku. Siapa yang minum dari telaga itu la yazma'u fiha abada, dia tak akan haus selamanya. Kata sahabat, kami, kata Nabi, ikhwani, antum ashabi, kalian sahabatku. Sedangkan mereka adalah ikhwani, saudaraku. Kata sahabat, siapa mereka itu ya Rasulullah? Amanubi walam yarawni. Mereka percaya kepadaku, padahal mereka tak pernah menengok aku. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu insyaAllah. Jadi saya, walaupun saya hidup di akhir zaman, saya tak hidup sezaman dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman, dengan Ali, dengan Talhah, dengan Zubair, dengan Aisyah, dengan Abdurrahman bin Auf, dengan Sa'ad bin Rabi'. Saya tak rasa kecewa, saya tak rasa susah hati. Sebab saya merasa menurut ilmu Allah, inilah zaman yang baik bagi saya. Sebab ada setengah orang mengatakan, kenapa saya hidup di akhir zaman? Kalau saya hidup dengan Nabi dulu, mungkin saya jadi sahabat Nabi. Mungkin orang yang macam ini kalau dia hidup zaman Nabi, mungkin dia ikut Abu Lahab. Belum tentu dia ikut Nabi. Kita tak tahu iman kita macam mana. Jadi kita husnuzon kepada Allah. Allah buat kita hidup di akhir zaman, kita alhamdulillah tetap iman dan Islam. Ayah kita Islam, mak kita Islam, kita tinggal di negeri mayoriti Muslim, kita istiqamah, kita amalkan saja. Nanti bila kita dah mati menghadap Allah SWT, yang awal dulu hidup dengan Nabi, dengan yang di akhir zaman, Abu Jahal hidup dengan Nabi, Abu Lahab hidup dengan Nabi, Abu Sufyan hidup dengan Nabi, walaupun akhirnya dia masuk Islam. Berapa banyak mereka yang hidup sezaman dengan Nabi, tapi tidak ikut Nabi SAW. Kita jauh dengan Nabi, jauh tempatnya. Dari negeri Melayu sampai ke kota Makkah, kota Madinah. Jauh masanya dengan Nabi, jauh sukunya, 3 jauh. Jauh tempat, jauh waktu, jauh suku. Kita bukan orang Arab, tapi kita insya Allah dekat kerana cinta. Almar'u ma'a man ahab. Ada orang berkulit hitam, dia peluk Nabi kuat-kuat. Kata Nabi, kenapa kamu peluk saya? Kata dia, saya ni budak hamba sahaya, miskin, susah, hitam. Tak mungkin saya dekat dengan kau nanti di akhirat. Kata Nabi, almar'u ma'a man ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Mudah-mudahan cinta kita walaupun sikit tak banyak, insya Allah itu bekal kita menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Boleh minta doa untuk menguatkan hafalan. Di antara yang menguatkan hafalan, ada perbuatan, ada ucapan. Yang pertama perbuatan. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Kata Imam Syafi'i, saya melapor kepada guru saya Imam Waqi', hafalan saya rosak. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kata guru saya, jauhi perbuatan maksiat. Li'annal ilma nurun, kerana ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Cahaya tidak akan diberikan kepada orang lakukan buat maksiat. Jadi salah satu caranya adalah jauhi perbuatan maksiat, maka menguatkan fikiran. Yang kedua, di antaranya adalah doa untuk meminta kepada Allah. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Itu doa yang diajarkan Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas kata Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Maka kita dhamirnya diganti kepada saya. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Saya kalau ada budak kecil, mak ayah ibu bapa dia minta doakan anak saya Ustaz Somad, saya pakai doa itu. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu di antara doa yang kita pakai. Tapi doa tidak mesti bahasa Arab. Doa tidak mesti yang ada dalam Quran dan Sunnah. Doa guna bahasa Melayu, doa bahasa apapun Allah SWT terima selama di luar sembahyang. Kalau di dalam sembahyang, maka tidak boleh melafazkan di luar daripada bahasa Arab. Kalau kita baca dalam sujud terakhir, maka dalam hati saja. Kalau di luar salat, maka minta apapun dengan bahasa apapun, mintalah pada Allah. Saya sampai hari ini berdoa masih guna bahasa Melayu. Lepas sembahyang tahajud, lepas zikir, lepas duha, saya tetap berdoa guna a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salawat. Selepas itu minta kepada Allah supaya selamat, supaya baik semuanya. Maka selepas itu kita serahkan pada Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Elok kalau kita tutup dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembuka. Dibukakan Allah segala yang tertutup. Hati yang tertutup, pikiran yang tertutup, hidayah yang tertutup. Al-Fatihah. Maka itu kebaikan-kebaikan ditutup dengan salawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Dua soalan terakhir, bagaimana untuk membuat amalan sesuatu amalan itu secara berterusan istiqamah? Ya Rasulullah, kasih saya satu pesan. Kalau saya amalkan pesan ini, saya tak perlu tanya pada orang lain.
Ausini wa aujiz. Kasih saya pesan tapi pendek, jangan panjang-panjang. Kata Nabi, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, selepas itu istiqamahlah. Maka kata para ulama tasawuf, wali-wali Allah, al-istiqamah khairum min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Jadi kalau ada orang punya karamah, boleh terbang di atas awan, syaitan pun bisa. Syaitan pun boleh. Kalau ada orang boleh berjalan di atas air, iblis pun boleh. Satu yang tak boleh mereka lakukan, yaitu istiqamah. Jadi kalau kita sudah dibagi istiqamah, itulah nikmat yang besar. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Orang yang mengatakan Rabbku Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaika. Maka Allah akan mengirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Membisikkan dalam hatinya, alla takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Penyakit manusia dua, takut, sedih, sedih, takut. Apa beza takut dengan sedih? Takut masa hadapan, sedih masa lampau. Kita hidup sekarang, masa lampau sedih, masa hadapan takut. Maka orang yang istiqamah Allah bagi, alla takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Selepas itu Allah bagi kebahagiaan, kegembiraan. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Syarat untuk istiqamah yang pertama, mesti bertaubat. Tidak mungkin orang istiqamah kalau tidak bertaubat. Selepas bertaubat, berjamaah, jangan sendirian. Berjamaah di masjid, berjamaah berkawan-kawan dengan orang baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang percaya, ittaqullah, takutlah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kamu bersama dengan orang baik-baik. Pertama, taubat. Yang kedua, berjamaah. Yang ketiga, insyaallah istiqamah. Yang keempat, husnul khatimah. Kenapa orang tak husnul khatimah? Karena tidak istiqamah. Kenapa tidak istiqamah? Karena tidak berjamaah. Kenapa tak berjamaah? Karena tidak hijrah. Sahabat dengan Nabi hijrah. Kita tak hijrah lagi. La hijrata ba'dal fath. Setelah pembebasan kota Makkah, tak ada lagi hijrah. Yang ada adalah taubat nasuha. Setelah bertaubat, jangan sendirian. Man syadda finnar. Siapa yang sendirian masuk neraka. Alaikum bil jamaah. Hendaklah berjamaah. Kalau sudah berjamaah, insyaallah istiqamah. Kalau sudah istiqamah, insyaallah husnul khatimah. Jadi jamaah ini mesti kita jaga. Jumpa sepekan sekali, jumpa dalam majlis mengaji, jumpa baca yasin, jumpa tahlil, jumpa maulid Nabi, jumpa sehari 5 kali, jumpa subuh, jumpa zuhur, jumpa asar, jumpa maghrib, jumpa isya. Hari Jumat jumpa lagi tahlil yasin, jumpa tazkirah, jumpa majlis maulid. Maka itu semua membuat kita istiqamah insyaAllah. Wallahu a'lam. Soalan yang terakhir pada ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaan, apakah wajib ahli waris membayar hutang ahli keluarga yang telah meninggal dunia, sedangkan yang telah meninggal dunia itu ada meninggalkan harta? Silakan. Min ba'di wasiyatin. Kalau ada orang meninggal dunia, pertama keluarkan wasiat. Wasiat yang dikeluarkan hanya 1/3 harta. Jadi kalau harta dia ada 1 juta, maka keluarkanlah 1/3 wasiat. Selepas itu, min ba'di wasiyatin yusi biha audain, keluarkan hutang. Keluarkan wasiat, lepas keluar wasiat, bayarkan hutang. Membayar hutang orang meninggal dunia wajib diambil dari tirkah. Tirkah artinya harta yang ditinggalkan. Adapun seorang anak tidak wajib membayarkan hutang ibu bapanya dari harta dia sendiri. Saya ulang sekali lagi. Seorang anak tidak wajib mengeluarkan harta dia sendiri untuk membayarkan hutang piutang ibu bapanya. Setelah orang tua meninggal, keluarkan wasiat 1/3, bakinya dibayarkan untuk membayarkan hutang. Kalau hutangnya masih ada lagi, maka anak pilihannya 2. Kalau dia ingin membayarkan, itu tatawwu namanya, sukarela, bukan perbuatan wajib. Jadi orang yang ada piutang pun tak boleh menuntut. Ayah kamu sudah meninggal, kamu mesti bayar. Dia tak ada kewajiban. Sebab hanya wajib diambil dari tirkah, dari harta warisannya. Tapi kalau anak ini mau berbakti kepada orang tua, nah dia nak buat baik, dia jual tanahnya, dia jual keretanya, dia nak bayarkan hutang orang tuanya, maka itu terhitung sebagai sedekah, perbuatan baik, tidak salah. Maka ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, Al-Baqarah 282, adalah ayat tentang hutang piutang. Kenapa? Sebab orang yang kena hutang piutang, walaupun dia mati syahid, maka dia tetap dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin. Ada orang yang datang nanti menghadap Allah, sembayangnya banyak. Wa zakatin, zakat, infak, sedekah, wakafnya banyak. Wa hajjin, haji umrahnya banyak. Tapi kerana dia akala mala hadza, makan harta orang dengan cara batil, haram, salah satunya tak membayar hutang,
maka amal dia tadi akan diambil oleh orang yang dia aniaya, yang dia zalim. Selepas amalnya habis, tapi masih banyak juga orang yang dia makan hartanya, ukhidat khotayakum, diambil dosa mereka, turihat ilaih, dicampakkan kepada dia, summa turiha finnar, jadi masukkan dalam neraka. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena zina, bukan karena khamar, bukan karena judi, bukan karena syirik. Dia masuk neraka karena menzolimi, makan harta orang dengan cara batil. Atib mat'amak, jaga makananmu, takun mustajab dakwah, maka doamu akan dikabulkan Allah. Kulu, makanlah, min thayyibat, yang baik-baik. Innallaha thayyibun, Allah maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Mudah-mudahan kita sebelum mati, kita sempat diberikan Allah kesempatan membayar segala hutang piutang. Selepas itu kita menghadap Allah dalam keadaan baik, insyaAllah. Wallahu a'lam.